Belum mungkin, Bang. Belum semua, Bang. Bentar dulu, Bang. Oh, berarti saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rita Novianti selaku dosen di Universitas Pembangunan Pancabudi yang saya sayangkan. Di sini kami dari kelompok 3 membaca dari presentasi kami. Pengertian paragraf. Pengertian paragraf menurut suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok. Maaf, Bu. Pengertian paragraf. Pengertian paragraf menurut I adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf terdapat darah tertulis. Sebuah paragraf terdiri atas beberapa kalimat atau lebih dari kalimat. Menurut Henry Guntur Tarigan dalam bukunya Keterangan menyebutkan paragraf adalah sepakat kalimat yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan yang tersirat dalam keseluruhan. Ciri-ciri paragraf. Kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Lama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang kedua, sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat menjelaskan, menguraikan ataupun kalimat topik. Dan keempat, paragraf jelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Paragraf bukanlah kumpulan kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan juga beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi mengenai detail yang sangat spesifik serta tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. jenis-jenis paragraf. Dalam paragraf jenis ini, kamu akan menulis suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Tujuan narasi yaitu memberikan wawasan kepada pembaca. Paragraf eksposisi. Jenis yang berikutnya adalah eksposisi. Ketika kamu menulis jenis paragraf ini, kamu akan memberikan informasi sedetail mungkin kepada pembaca. Paragraf argumentasi. Bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. Paragraf persuasi. Tujuan untuk membujuk orang lain melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan penulis. Namun syaratnya penulis harus mampu membuat isi pembaca percaya dan yakin. Paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang menggambarkan objek tertentu dengan tujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan. Fungsi paragraf. Untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis, untuk menandai pergantian gagas baru, jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan, untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan, untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel,
untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya, yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Unsur-unsur paragraf. Unsur pembangun paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Topik atau utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Kalimat utama berisi gagasan utama yang secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun kalimat utama dapat juga pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada dua jenis, yaitu konjungsi intra-kalimat dan konjungsi antar kalimat. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Kesatuan atau unity. Yang dimaksud dengan kesatuan yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Kepaduan atau koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antara kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan pakai kata ganti, kata penghubung, serta perinci dan urutan pikiran. Kelengkapan suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat penjelas yang cukup untuk membentuk kalimat pokok. Terima kasih, Bu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika kata atau kekurangan saya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Saya dari kelompok Iya, Bu. Ya, hilang. Saya dari kelompok 5. Bagaimana cara mengembangkan paragraf dengan baik dan benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Dengarkan suaraku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia. Saya dari kelompok 7 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya, kan tadi tuh ada namanya paragraf, narasi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Nah, sebutkan satu contoh
dari para eksposisi